Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Kita berjumpa lagi. Pada hari ini kita belajar tentang tema 1 subtema 1. Yang kita pelajari hari ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, melalui media daring, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, melalui media daring, siswa dapat mencontohkan istilah dari ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat yang benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Muatan pelajaran hari ini kita ambil tema yaitu tentang Bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anak di rumah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semangat ya anak-anak ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba apa saja contoh yang termasuk makhluk hidup? Contoh yang termasuk makhluk hidup misalnya kambing, kucing, hewan, tumbuhan, misalnya bunga-bunga. Nah, di sini ada gambar tentang tumbuhan. Kita lihat ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalian amati ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah bernapas, ya. Kedua bergerak, ketiga makan atau minum, keempat tumbuh, kelima berkembang biak, dan keenam peka terhadap rangsangan. Kita lihat yang pertama, bernapas, ya. Apa artinya? Bernapas adalah mengambil O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua adalah bergerak. Bergerak adalah melakukan sesuatu, atau ada juga disebut dengan gerak aktif dan gerak pasif, itu terutama pada hewan dan tumbuhan. Kalau pada tumbuhan bedanya ya, pada tumbuhan dia bergerak pasif, sedangkan pada hewan itu termasuk gerak aktif. Yang mana contohnya gerak aktif, gerak pasif? Ya, kalau gerak aktif berarti dia berpindah tempat, sedangkan pasif berarti dia hanya mengalami sebagian saja dari geraknya. Yang ketiga adalah makan atau minum, ya. Manusia atau hewan atau tumbuhan dia butuh makanan sebagai sumber nutrisi. Napasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Jadi manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Nah, sekarang apa alat pernapasan pada tumbuhan? Yo, apa? Ya, alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada amati gambar itu. Ayo coba kalian mengamati, itu ada tumbuhan putri malu, ada keluing atau kaki seribu, ada bunga, kemudian ada manusia ya. Jadi makhluk hidup itu dia peka terhadap rangsangan, yaitu kepekaan makhluk hidup itu terhadap rangsangan itu berbeda-beda ya dengan manusia atau hewan atau tumbuhan. Jika kita melihat sinar matahari ya, atau sinar yang menyilaukan, maka dengan cepat mata kita akan menutup ya karena silau tadi. Kemudian daun putih malu, dia akan menutup daunnya jika disentuh. Lalu lihat lagi buah pada pohon pacar ya. Nah, pacar Cina itu akan meletus jika kita sentuh. Maka dia istilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Istilah sesuai kelompok yang tepat. Kerjakan di buku kalian. Ada halaman 13 ya. Hingga kalian memberikan conteng atau checklist pada masing-masing makhluk hidup sesuai dengan perkembangbiakannya. Nanti setelah itu selesai menjawab,
kalian nanti kirimkan di WA group. Lihat lagi, makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bahwa kita lihat bahwa kita sebagai manusia itu diberi, dan hewan diberikan ke suatu kenikmatan. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kelebihan dibandingkan dengan hewan lainnya atau makhluk hidup lainnya. Jadi pengamalan sila keberapa masuk dalam Pancasila, yaitu 3 bersyukur, yaitu termasuk dalam sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Bersyukur pada Tuhan, ya. Semua ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Kepada Tuhan termasuk pengamal sila pertama Pancasila. Nah, syukur yang kita lakukan tadi, lihat misalnya kita diberikan nikmat sebagai manusia, diberikan panca indera yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Halaman 20, silakan dijawab, ya. Kemudian tulis di buku latihan kalian. Nah, anak-anak, di situ saja materi ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, dan tugasnya yang sudah selesai mengerjakan tugas silakan memfotokan hasil kerja kalian melalui WA. Nah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.